Karena kembali di zona bisnis dan kita masuk di topik berikutnya, yaitu mulai 1 Januari 2015 setiap transaksi kartu kredit menggunakan kode pengaman khusus berupa PIN, dan kebijakan ini sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengamanan bagi nasabah. Dengan aturan ini, maka sejak awal tahun depan nasabah harus memiliki 6 digit PIN yang berarti tanda tangan di tiap transaksi tidak akan berfungsi lagi. Bank Indonesia juga memperketat penerbitan kartu kredit bagi nasabah dengan gaji di bawah 3 juta rupiah dan belum berusia 21 tahun belum bisa memiliki kartu. Sementara untuk nasabah dengan gaji 3 hingga 10 juta rupiah per bulan hanya bisa memiliki 2 kartu kredit dengan maksimal limit 3 kali gaji nasabah. Sistem penggunaan PIN juga akan dilakukan untuk transaksi online. Kalau sekarang misalnya Anda transaksi internet, cuma ditanya CVV. Setelah itu selesai, tanda tangan pun tidak ditanya. Tapi kalau dengan ada PIN, sistem akan tanya PIN Anda. Dan saya sudah ada beberapa bank, karena saya juga sering memakai untuk transaksi di internet. Mereka bentuk ininya ada yang lain, misalnya mereka kirim konfirmasi transaksi lewat SMS. Bank Indonesia akan mulai menerapkan 2 aturan terkait kartu kredit pada tahun depan, dan kedua aturan ini adalah, kami ulang kembali, mengenai penggunaan PIN 6 digit serta pembatasan kepemilikan kartu kredit. Lalu bagaimana kesiapan para bank dalam menyesuaikan aturan ini? Langsung kami akan bahas hal tersebut. Telah hadir studio Dewan Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Dodit Proboyakti. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, Mas Dodit, kita langsung lihat dari kesiapannya dulu sekarang. Dari perbankan Indonesia, apakah sudah siap belum? Ya. Kalau kami di perbankan, 23 penerbit kartu kredit di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Penerbit Kartu Kredit harus siap. Nggak ada pilihan lain. Nah, jadi yang sedang kita lakukan saat-saat ini, beberapa hari yang lalu sudah mulai di beberapa bank bahwa akan mulai menginstall software untuk men-enable EDC, Electronic Data Capture Machine, di kasir-kasir di toko-toko itu supaya bisa menerima PIN untuk mulai 1 Januari 2015. Jadi ini juga perlu sosialisasi yang lumayan masif, lumayan cepat, lumayan harus terstruktur 3 bulan. Yeah. Karena masyarakat dari pertama kali kartu kredit ada di early tahun 80-an sampai sekarang terbiasa signature base, ya kan? Nah, karenanya kalau di BNI sendiri misalkan udah mulai dari bulan Maret dan April dikirimkan semua customernya itu, pemegang kartunya, untuk supaya mulai mengingat 6 digit PIN. Dan tapi itu menurut saya suatu keputusan yang bagus karena akan meningkatkan tingkat keamanannya walaupun kenyamanannya tetap terjaga. Oke, berarti dalam 3 bulan baik ini untuk merchant-merchant misalnya dan juga kepada customer sendiri atau nasabah telah dilakukan mulai dari beberapa minggu akhir ini atau bagaimana? Sudah. Jadi kan kalau kita mau bicara gimana caranya supaya semua transaksinya itu nanti menggunakan PIN, kita bicara sekitar 700.000 sampai 800.000 mesin EDC di Indonesia. Nah, itu kan ada bank sekitar 10 bank yang punya mesin-mesin EDC tadi. Nah, ini harus mulai beberapa minggu yang lalu, karena kan waktunya untuk menginstall suatu software di dalam mesin EDC kan jangan sampai pelayanan transaksi terganggu. Jadi artinya pada saat itu diinstal, yang di sini tetap ada, nanti dibalik. Nah, secara bersamaan nanti pada saat 1 Januari customer belanja setelah celebrate Happy New Year gitu ya, itu udah harus pakai PIN serentak gitu. Oke, berarti investasinya berapa khususnya untuk bisa dengan teknologi yang baru ini, kemudian juga termasuk sosialisasi? Ya, kalau kita bicara sosialisasi kan payungnya memang dalam bank-bank itu kan sudah punya marketing budget ya, termasuk sosialisasi seperti ini. Makanya mereka biasanya sosialisasinya lewat websitenya, lewat social media, lewat di belakang. Kalau 5 lembar tagihan kartu kredit, nah itu di bagian belakangnya juga ada informasi tentang ini. Terus lewat newsletter yang dikirim setiap bulan bersama dengan lembar tagihan, lewat SMS, lewat email. Jadi sebenarnya channel untuk sosialisasinya udah banyak. Nah, kalau untuk mesin, kalau bicara investasi, ada yang bilang satu mesin perlu sekitar 100.000 sampai 200.000 rupiah untuk menginstall PIN enable 6 digit ini gitu. Jadi bisa kira-kira dikalikan aja dengan jumlah mesin edisinya. Oke, tapi ini biaya yang termasuk apakah ditanggung sepenuhnya oleh bank atau ada juga ditanggung oleh nasabah? Nggak ada sama sekali dibebankan ke nasabah. Ini bagian dari compliance penerbit kartu kredit terhadap peraturan BI, karenanya diabsorb oleh bank ya. Oke, dan Mas Dodi sendiri sudah jelaskan BNI sudah melakukan sosialisasi mulai dari beberapa minggu terakhir. Dari mulai bulan April kita sudah melakukan sosialisasi. Kalau misalkan pada hari ini pemegang kartu BNI belum merasa menerima, baik lewat SMS maupun email, yang mereka akan lakukan sebenarnya gampang. Telepon ke 5046, itu adalah call center 24 jam kami. Nanti akan di-regenerate PIN-nya, akan dikirimkan lewat SMS atau lewat email. Dan kami berharap kemudian setelah menerima informasi itu segera ke ATM.
untuk kemudian mengganti PIN-nya, karena kan PIN-nya supaya ini ya, supaya bisa apa namanya diingat. Nah, tapi juga kami menyarankan supaya nomor PIN ini bukan nomor-nomor yang gampang diingat atau diketahui orang lain. Gitu. Oke, tapi kok sampai ada nasabah yang kelupaan untuk mengupdate dengan PIN yang baru begitu? Lalu apa yang terjadi? Apakah diblok kartunya atau bagaimana? Enggak, jadi yang akan terjadi nanti 1 Januari dan kita pikir ini kita harus mengantisipasi dan terima kasih nih ke Bloomberg TV bisa mensosialisasikan ini dari mulai sekarang. Apa yang terjadi nanti 1 Januari kalau lupa nih? Dia harus telepon dari tempat transaksinya ke call centernya. Nah, kalau di BNI sendiri kita bisa akan mengenerate langsung. Begitu kalau di telepon call center ini dia akan mengenerate nomor PIN dikirim ke SMS-nya. Makanya sangat penting untuk punya nomor handphone yang valid dan terregister sehingga informasi itu bisa dikirimkan kepada si pemiliknya. Berarti dengan secara langsung nasabah harus menelpon dulu kepada call center. Betul. Baru bisa aktif kartunya. Harus bisa digunakan gitu kira-kira. Oke, sekarang ke peraturan yang satu lagi mengenai pembatasan kepemilikan. Di mana sudah ditentukan dari sisi umur kemudian dari sisi penghasilan juga. Sebenarnya apa tujuan dari kebijakan ini dan lalu bagaimana perbankan menyikapinya? Tujuannya saya pikir baik ya, tujuannya supaya jangan sampai credit crunch seperti yang terjadi di beberapa negara lain sekitar 5-6 tahun yang lalu terjadi di Indonesia, karena antara kemampuan membayar kartu dengan limit yang diberikan dan penggunanya itu jauh sekali gapnya. Nah, ini berapa di Indonesia angka mungkin kasus seperti ini? Jadi sebenarnya kan kita ngelihatnya yang namanya bagian dari pendapatan seseorang untuk dia serve kewajiban-kewajibannya, baik itu dia punya kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, personal loan, kartu kredit, itu kan maksimum kan rule of thumb-nya 35%. Nah, kalau itu lebih dari itu berarti akan membuat pressure kepada si yang bersangkutan. Nah, karena itu harus dijaga kita sebutnya debt service ratio yang 33-35%. Tapi kalau misalkan dia memang sudah lama, tentunya dia punya scoring atau dia punya profile itu lebih baik. Dan jadi menurut saya tujuannya bagus. Dan bank apakah kesiapannya seperti apa? Saya pikir ini adalah kompetisi yang sehat di antara bank penerbit kartu kredit untuk memberikan loyalty program kepada nasabah, sehingga untuk nasabah yang ada di income bracket 3-10 juta tadi, mulai tahun depan harus mulai mikir-mikir, wah kartu saya ini yang mana yang mau saya surrender. Tapi bukan 2 kartu ya Mas Tommy, tapi 2 penerbit. Jadi kartunya mungkin bisa 4, tapi maksimum hanya 2 bank penerbit. Oke, 2 di tiap bank berarti maksimum. 2 di tiap bank, maksimumnya juga boleh lebih sih. Bank Indonesia cuma bilang kalau income bracketnya 3-10 juta per bulan, hanya boleh punya kartu dari 2 bank penerbit. Nah gitu, kartunya sendiri boleh lebih. Oh begitu, gitu, oke. Ya. Nah Mas Dodi, tapi dari sisi ekspektasi sendiri, dengan aturan batasan kepemilikan ini, apakah akan juga menurunkan jumlah nasabah pengguna kredit card nantinya? Ya, jawaban tegasnya sih pasti ada impact ya, dan kami di Asosiasi Kartu Kredit Indonesia melihat kira-kira dari total 7 juta orang yang memiliki 15 juta kartu kredit ini, ada sekitar 450 ribuan yang akan mungkin surrender kartunya dengan impact sebagai peraturan ini. Tapi harus diingat bahwa memang setelah itu selesai kan kemudian orang-orang itu juga mendapatkan peningkatan pendapatan on a yearly basis kan, kenaikan gaji, kalau dia business income omsetnya lebih tinggi dan seterusnya. Jadi menurut saya gradually nanti setelah 2-3 tahun ini akan back ke normal level of growth, yang dimana menurut saya pertumbuhan yang untuk kartu kredit itu harusnya sih adanya di 10-11%. Sekarang memang agak tertekan, cuma 5-6% sekarang year on year ya pertumbuhannya jumlah kartu. Gitu. Berarti dalam jangka pendek ini akan mempengaruhi fee based income juga terhadap perbankan? Ya, pastinya. mau nggak mau ada fee based income yang akan terpengaruh ya. Dan sekarang tinggal gimana caranya dari yang existing customer yang tidak terimpact oleh peraturan ini harus dibuatkan program supaya spendingnya naik sehingga fee based income-nya itu terkompensasi dari orang-orang yang surrender ini sehingga kehilangan fee based income, dengan yang kemudian existing customer yang spend-nya lebih tinggi lagi dan kemudian fee based income-nya bisa mengkompensasi kehilangan tadi. Nah, karena fee based income-nya di bisnis kartu kredit itu fee based income ranking top 3. Jadi kontribusi yang paling tinggi. Tapi selain strategi itu, ada strategi lain khususnya untuk melihat atau mengantisipasi dengan menurunnya volume transaksi di kartu kredit sendiri? Iya, kami ngelihatnya dengan analytics untuk melihat spend behavior dari pemegang kartu. Senangnya transaksi di merchant kategori apa? Travel entertainment, atau senangnya ke groceries, senangnya ke department store, senangnya ke area-area gadget dan elektronik. Nah, itu kita zoom in orang-orang yang seperti ini dan frekuensi transaksinya berapa setiap bulan, kemudian kita berikan insentif-insentif supaya dia tetap bertransaksi di situ, malah kalau bisa naik transaksinya. Sehingga dengan harapan pada saat dia harus milih yang mana yang di surrender, dia ingat, aduh sayang ini, rugi kalau nggak punya. Nah, that kind of
filosofi atau tujuan kami itu supaya customer itu merasa rugi kalau nggak punya kartu ini gitu. Nah itu yang akan dijaga, akan dipertahankan oleh bank-bank ini. Tapi bentuk lain khususnya untuk perilaku penggunaan sendiri, apakah nanti akan digenjot juga dari sisi misalnya withdraw money dari credit card sendiri atau tarik tunai seperti itu? Ya, nah ini salah satunya kan bagusnya sekarang kan yang namanya suku bunga kartu kredit itu baik suku bunga retail untuk pembelanjaan maupun tarik tunai itu sama bunganya maksimum 2,95% per bulan. Jadi saya pikir ada beberapa bank yang akan fokus juga gimana meningkatkan penarikan tunai lewat ATM. Tetapi rule of thumb-nya biasanya di industri kartu kredit retail transactions itu mungkin 9 kali lebih tinggi dibanding yang cash advance transaction gitu. Nah itu mungkin akan shifting sedikit, tapi menurut saya tidak akan mengurangi fungsi credit card itu sebagai sebenarnya payment facilitation ya, untuk bukan alat utang ya. Ini yang harus juga di customer itu harus selalu kita ingatkan, Mas Tommy. Oke, terakhir Mas Dodit, target pertumbuhan pengguna kredit card sendiri untuk tahun ini dan tahun depan seperti apa? Tahun ini karena udah tinggal 3 bulan ya, seperti tadi saya katakan year on year menggunakan data BI semester 1 aja hanya 5-6% pertumbuhannya. Jadi kami di Asosiasi Penerbit Kartu Kredit melihat akan stay di angka 5-6% maksimum. Tahun depan kami akan merasa masih akan ada di angka sekitar segitu, baru mungkin 2016 lah dia akan mulai bisa kembali turn around ke angka 7, 8 dan hopefully bisa menembus double digit. Tapi kontribusi terbesar dari kalangan di penghasilan berapa nih? Kalau saya bilang kan, kalau itu kan seperti piramid ini ya, piramid 80-20 rule, Pareto rule. Jadi 20% dari customer yang pendapatannya tinggi dan credit limitnya tinggi itu menyumbang 80% spending, dan karenanya menyumbang revenue yang tinggi juga baik dari sisi interest income maupun fee based income. Gitu Mas Tommy. Mas Dodi, terima kasih banyak telah hadir bersama kami di Zona Bisnis. Dengan senang hati. Terima kasih.